Ya, Mas boleh perkenalan dulu, terus nanti Mas ceritain latar belakang Mas. Kan tadi tuh yang Mas bilang ditolak 3 universitas di Indonesia, terus Mas tuh bisa malah diterima di luar negeri gitu. Itu apa ya? Kebanyakan pelajar di Indonesia yang setelah lulus SMA tuh kebanyakan tuh kalau udah ditolak 3 universitas pasti udah patah semangat gitu. Nah, nanti Mas Ya, bisa pasti. ceritain gimana Mas tuh bisa mendapatkan hal itu semua. Mas, Mau ceritain dari awal gitu ya. Oke. Oh, baik, nama saya Dominikus William Prakoso. Saya dari Semarang, sekarang saya berusia 20 tahun, dan saya sekarang berkuliah di Tom State University, Rusia, mengambil jurusan hubungan internasional. Saya sekarang di tahun pertama. Untuk latar belakang kenapa saya bisa sampai di sini, itu tuh didasarkan oleh sifat saya yang nekat, terus terang nekat dan tidak mau menyerah gitu loh. Kayak apa yang sudah harus dikerjakan ya harus selesai gitu. Apalagi untuk tujuan yang lebih penting itu, terutama di sektor pendidikan. Awalnya saya mengambil untuk ngambil kuliah ya, untuk awal cerita untuk mengambil kuliah. Awalnya saya mengambil seperti anak SMA lain, ngambil SBMPTN atau ngambil tes kuliah yang berdasarkan oleh pemerintah, itu yang berdasarkan seleksi bersama. Saya ngambil itu. Untuk itu saya SBMPTN saya mengambil UGM dan Undip. UGM pilihan pertama saya karena emang dari kecil, ya bukan dari kecil, saya sejak SMA saya pengen masuk UGM. Awalnya seperti itu. Terus Undip dikarenakan dekat dengan rumah ya, dan juga kemungkinan katanya lebih besar peluangnya untuk masuk ke Undip. Karena dulu sebenarnya saya bukan orang yang pintar, jadinya saya merasa kayak ya udah saya pasang aja gitu kan. Mau dapat itu ya nggak apa-apa gitu kan. Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya merasa bahwa diri saya tuh nggak pintar. Itu kenapa saya milih SBMPTN, karena awalnya untuk SNMPTN, untuk yang seleksi nasional yang tanpa tes, saya nggak masuk. Karena untuk mendaftar SNMPTN harus masuk ke ranking 50% sekolah. Dulu sekolah saya dari SMA Negeri 1 Semarang, untuk ranking 50%-nya sekitar 250 anak. Ya, untuk saya harus mengikuti, saya kan harus di atas 250 tuh. Ranking saya pada saat itu 255 kalau nggak salah. Jadi sedikit lagi. Iya, tipis banget itu. Tipis sih. Ya, jadi kayak saya tuh nggak gitu pintar, bodoh juga enggak. Meskipun ya sering tuh kalau remedi itu biasa lah ya, namanya juga anak SMA. Oke, saya mengikuti SBMPTN, tapi saya tahu betul, saya yakin bahwa saya dulu tuh nggak begitu banyak belajar. Saya mengikuti ego saya untuk apa ya, berkumpul sama teman, main, terus kayak ya seperti kehidupan anak SMA yang nakal itu kan, kayak apa ya, biasalah ya, nongkrong, minum apa gitu kan. Iya. Terus akhirnya saya tahu saya tidak diterima. Setelah itu ada yang namanya ujian mandiri. Ujian mandiri pasti ada dong, kayak UGM, Undip, itu ada. Saya ikutin semua ujian mandiri seperti UGM, Undip saya ikutin. Sama juga ada seleksi mandiri dari STAN juga ada. Sekolah Jadi Tinggi Akuntansi Negara. dulu Ya. pernah ikut daftar kedinasan gitu ya? Karena yang saya kira masih biasa aja. Maaf ya Mas kalau saya ada yang ketawa-ketawa di belakang. Iya, nggak apa. Saya kira masuk ke dinasan tuh bisa menjadi solusi buat saya, karena kan kedinasan banyak yang bilang gampang. Terus juga makanya soalnya materinya tergolong mudah menurut saya. Isinya cuma tes bahasa Inggris sama tes matematika dasar. Ya untuk itu kan saya bahasa Inggris mungkin sudah tahu bahwa saya itu bisa bahasa Inggris gitu. Ya.
Saya memang dari kecil memang dididik sama bapak saya memang bahasa Inggris, karena bapak saya juga kebetulan dosen bahasa Inggris. Jadinya kan kalau Ah, untuk tes begituan kan ya gampang gitu. ya. Terus eh, untuk kronologinya gini, STAN, UGM, Undip, gitu kan. STAN Mm-mm. aku jalanin dulu tes. Tes itu sekitar tanggal 7. Saya lupa bulan apa, saya tanggal 7 gitu kan. Itu di tanggal 8 saya harus ada di Jogja. Tanggal 7 saya di Semarang, tanggal 8 ada di Jogja. Itu saya berangkat sendiri, kebetulan semua saya berangkat sendiri. Mm-mm. Dari Semarang, saya habis dari tes STAN, itu sekitar jam 2, saya langsung ngebut ke rumah. Ngebut ke rumah, and then ngebut. Terus di tengah jalan, di jalan protokol Semarang, saya kecelakaan. Wah, Kecelakaan, ampun. jatuh lah, jatuh. Saya ingat. Dan motor saya kan gede juga kan, jadi saya juga keberatan juga buat ngangkat, buat jalan lagi itu kan berat. Aduh, itu perjuangan tuh langsung merinding saya dengar ceritanya itu. Ya, terus Eh, jalan tes, jalan sampai rumah. Mama tanya ada apa? Aku bilang gak ada apa-apa. Ayo cepat kita semua berangkat ke Jogja sekarang. Udah, karena pas itu papa juga lagi capek kerja kan. Saya nyetir, hmm. saya nyetir mobil sampai ya pertengahan jalan lah. Terus aku bilang sama mama, mas saya capek. Sampai Jogja saya sakit. Sakit, habis itu saya tes ditemani sama paramedis sih. Awalnya biasa aja sih, awalnya ya oke lah, awalnya kayak tes biasa. Terus lama-lama saya muntah-muntah, terus saya tangannya getar-getar gitu kan. Mm-mm. Karena makan juga kan, kurang makan sama capek. Terus ya itu sih, apa, saya capek terus muntah-muntah terus ditemani paramedis sampean ada di satu titik di mana kalau misalnya aku sakit lagi, aku tambah parah, saya tes di rumah sakitnya UGM. Tapi aku kayak nggak mau, jangan sampai gitu kan. Akhirnya aku masalah UGM tuh kayak pasrah, udah kayaknya nggak bakal diterima juga gitu. Terus kalau Undip ya semua berjalan dengan lancar. Tiba akhirnya di sekitar bulan Agustus atau September gitu ya. Di September kayaknya. Semuanya nggak diterima sama sekali. Apapun. Itu Kayak tahun aku lihat kayak 2018 ya. ya 2018. Ah, terus pokoknya nggak diterima sama sekali, kayak aku cuman nangis sih enggak, sedih sih iya, apa ya, cuman saya jalannya kayak ketawa doang gitu. Oh iya gitu kan. Oh gitu. Nah, Udah gitu saya bingung mau ngapain kan. Habis itu aku apa ya, bentar aku ingat-ingat lagi ya. Oh ya, habis itu aku kayak udah tahu ada dua tipe beasiswa yang pengen saya ambil. Yang pertama Tokyo Tech di Jepang, sama di Rusia. Di Rusia juga saya mau tahu, saya mau ngambil ini awalnya, ngambil TOMS. Habis itu saya mulai tuh sambil menunggu pendaftaran beasiswa saya belajar bahasa Jepang sama bahasa Rusia. Tapi yang paling aku pelajarin tuh bahasa Rusia karena lebih gampang. Terus akhirnya saya nyoba ke beasiswa ke Tokyo Tech Jepang, Tuhan dapat, tapi nggak dapat beasiswanya. Dapat universitasnya tapi nggak dapat beasiswanya. Yang mengharuskan saya untuk membayar jutaan kan. Nggak mau aku. Kayak 100 juta itu saya nggak mau. oh iya, tuh lumayan. Mahal. Terus, Maksudnya bukan 100 juta sampai lulus, tapi kayak 100 juta per tahun gitu. Belum biaya hidup di Tokyo itu kan mahal. Terus habis itu saya daftar ke Rusia. Di sela-sela saya daftar ini, saya kan juga namanya gimana ya? Namanya juga manusia ya, pasti punya perasaan, pasti punya emosi. Jadi saya sempat terdiagnosa depresi. waduh. Itu diagnosa oleh dokter kan. Jadi saya kerjaannya saya hanya di rumah, kadang-kadang kerja, kadang-kadang belajar, kadang-kadang saya mengasingkan diri. Mengasingkan Menyendiri. diri ke rumah saya yang ada di Jogja. Jadi saya sering ke Jogja.
buat ngasingkan diri. Dan juga di rumah saya yang di Jogja itu juga punya banyak buku-buku tentang sejarah, tentang politik, itu yang buat saya pengen HI, pengen masuk HI. Nah, terus saya ketika di Jogja itu kan saya sering balik Jogja tuh, naik motor udahlah, udah amat sendiri gitu kan. Iya. Tapi di sela-sela itu saya juga daftar beasiswa Rusia. Ketika saya daftar, saya mempersiapkan semua ya kayak ijazah. Untung puji Tuhan nilainya bagus ijazah saya. Meskipun saya cuman kerjaannya nongkrong mabuk gitu kan, tapi nilai saya juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kayak puji Tuhan dapat bagus. Terus saya daftar gitu kan. Daftar, saya masukin, tapi saya kayak nggak ngecek itu loh kronologis ya, atau nggak mengecek waktunya untuk mendaftar itu. Jadi kayak saya daftar, saya tinggalin email, nggak saya baca. Tiba-tiba saya di Jogja kan, saya banget ke Jogja karena saya kan benar-benar stres kan di Semarang, karena saya ya namanya juga rumah saya yang utama, pasti saya dimarah-marahin dong. Terus apa kan, ada tendensi sosialnya gede gitu, tekanan sosialnya tinggi. Saya ke Jogja tuh tengah jalan tuh hujan, bodo amat, kayak selama perjalanan 4 jam tuh hujan kan, bodo amat, yang penting saya pengen mencapai ketenangan. Saya nggak peduli masalah hujan. Sampai Jogja mungkin saya 3 hari. Terus kayak aku sakit di sana lagi, sakit lah biasa. Terus kayak, tapi tiba-tiba saya ngecek HP, ada email di mana besok saya udah harus sampai di Jakarta untuk wawancara tes visa Rusia. Aku bilang kayak, oh ya udah gitu kan. Semua baju-bajuku aku ambil, meskipun tas masih basah, aku ambil aja dah. Ambil, terus sekitar jam berapa ya? Jam 8. Terus saya perjalanan ke Semarang kira-kira jam 12 karena hujan kan. Hujan berarti nggak bisa lama-lama lagi, karena hujan lagi itu turun. Hujan lagi, pulang dari Jogja ke Semarang. Sampai rumah sekitar jam 1-an lah ya, jam 1. Aku tiba-tiba langsung ya lempar barang lah, bisa lempar barang, ambil dokumen, ambil baju, masukin ke koper. Jam 12 malam saya ngambil kereta malam yang ada di Semarang kan, kereta malam Semarang Jakarta, aku ngambil sampai di Jakarta jam 4, tes jam 9. Oh, ya. Itu udah keadaan capek banget. Iya, udah pasti. Capek banget, itu OTW mau sakit, dan gimana caranya aku harus mempertahankan, aku tuh harus senyum sama orang, sama yang mau mencari saya, sama teman-teman yang lain mau wawancara, saya harus senyum, harus kayak be positif gitu loh. Padahal aku nggak bisa positif sama sekali pada saat itu. Setelah wawancara udah, aku kayak yaudah aku mau pulang, tapi aku kayak ya spend time di Jakarta sehari lah buat jalan-jalan gitu kan. Terus saya pulang, kira saya juga mulai tetap menjalankan aktivitas kan, kayak belajar, kerja gitu kan. Saya juga kerja, kadang-kadang saya jadi itu pemain musisi di kafe. Saya musisi, main gitar di kafe biasanya. Terus juga kadang saksofon. Terus saya jadi tour guide di Karimun Jawa, kalau Masnya tahu. Tahu, di Jepara. Ya saya jadi tour guide di Karimun Jawa untuk ya kayak ya dapat duit lah ya, sama ngisi waktu luang gitu kan. Biasanya saya tour guide buat bule-bule yang dari Eropa. Jadi saya juga bisa sekalian belajar bahasa Rusia juga gitu kan. Karena mereka juga tahu bahasa Rusia. Akhirnya aku dapat di sini, dapat beasiswanya, dapat kayak diterima. Terus saya harus ikut les ke Rusia ya, saya lakuin. Terus untuk dokumen, untuk visa saya lakuin semua. Berangkat ke sini, udah sampai sini. Tapi bukan berarti, iya pencapaian. Tapi bukan berarti di sini juga nggak ada perjuangan loh. Itu di sini juga ada perjuangan. Perjuangan di situ terus seperti gimana? Melawan, awal-awal bulan pertama itu saya perjuangan melawan cuaca. Oh ya. Ya kan kaget ya Mas. Ya kaget. Kaget selama, apalagi Semarang itu kan panas terus, cuacanya 35, 38 gitu kan.
Terus aku kemana-mana naik motor. Ya biasalah anak motor kan. Terus sampai sini langsung awalnya saya sampai Moskow itu 7 derajat Celcius. Itu udah kayak mau itu mati rasa 7 derajat Celcius. Padahal kalau mungkin bagi saya sekarang 7 derajat Celcius itu nggak ada apa-apanya. Sampai Tomsk, ya udah -1, terus tiba-tiba naik -10, -15, 20, -33, 36. Oh, berarti bisa dibilang tuh suhu di Tomsk tuh lebih dingin ya dari kota-kota yang lain ya? Ya enggak sih, ada yang lebih dingin lagi namanya Yakutsk. Yakutsk itu -50-an biasanya. Tapi Tomsk itu kayak salah satu tempat paling dingin, dan di sini itu tempat pembuangan apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Tempat pembuangan tawanan ya, tawanan perang, tawanan politik di sini. Karena ya dingin, terisolasi, jauh dari Moskow. Itu cuma zaman dulu sih, tapi ya gitu sih. Itu sampai terkenal kayak dulu sempat ada yang mau ngehack, mau meretas kode nuklirnya Rusia, diambil sama intelijennya Rusia, diomongin kayak gini, silahkan menikmati hawa dinginnya malam kota Tomsk gitu. Itu ya. Bagus ya. Itu sih. Ya, saya juga sempat sakit-sakitan juga ya. Sering saya nggak masuk kuliah 2 minggu, seminggu gitu kan, gara-gara sakit. Dan aku udah bilang dosennya, kayak dosennya juga maklum sih. Jadi Terus, kalau dosen sana pun juga memaklumi ya, maklum. mengerti situasi Mas Iya, William mengerti juga. situasi. Kalau misalnya nilai saya bagus, untung aja nilai saya bagus. Kalau nilai saya jelek nggak boleh malahan. Nah, terus Mas William tuh pas udah di Rusia tuh ada perkumpulan nggak? Perkumpulan pelajar Indonesia yang kuliah di Rusia? Setiap negara pasti memiliki itu. Setiap negara yang ada pelajar Indonesianya, kebanyakan pasti memiliki itu, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Dan Rusia Ada kan yang nggak resmi juga. banyak. Saya juga anak PPI, Mas. Saya juga pengurus Permira juga, PPI Rusia. Saya kebetulan jadi pengurus Permira Tomsk, PPI Tomsk. Terus saya juga pengurus Permira Pusat, Persatuan Mahasiswa Indonesia Rusia Pusat. Saya juga pengurusnya juga. Itu juga udah resmi, karena jumlah mahasiswa di sini tuh banyak, sekitar 600 orang. Yang belum resmi kebetulan ya seperti negara-negara kayak Lituania, terus kayak Estonia. Estonia udah resmi sih. Ya kayak Lituania, terus itu belum resmi. Sampai Meksiko belum resmi. Terus kayak negara-negara seperti Peru, apalah itu belum resmi juga. Pasti ada kok kumpulannya. Setiap negara, terus atau setiap kota. Jadi itu malah membantu itu ya, pelajar-pelajar Indonesia tuh ya bisa bertemu dengan saudara-saudara satu negaranya juga lah. Iya, pastinya gitu kan. Sebagai wadah kayak di sini, keluarga kita ya adanya di sini. Kita keluarga mungkin jauh di Indonesia, tapi ya dekat ya sini gitu loh. Gimana terus? Terus sistem pendidikannya di sana tuh seperti apa, Mas? Kalau di Indonesia kan kayak ya kita ya kayak sebenarnya nggak jauh beda sama kayak SMA gitu. Hampir mirip lah. Cuma tipikalnya individual aja. Ini sistem pendidikannya, Mas. Tapi saya nggak bisa membandingkan antara di Indonesia, karena saya nggak pernah kuliah di Indonesia. Sistem pendidikannya tetap sama individual, sama kok. Cuma tetap ada kerja kelompok ya, biasalah ya. Terus di sini kalau untuk saya, untuk orang asing, saya harus mengambil 1 tahun sekolah bahasa, kuliah bahasa, atau dinamakan Подготовительный fakultet atau POTFAK. Nanti kalau masnya butuh tulisan bahasa Rusia, saya ketikin. Namanya Подготовительный fakultet, itu kayak sekolah bahasa.
itu diwajibkan di mana kita tuh harus lulus dari itu supaya kita bisa melanjut ke universitas yang selanjutnya yang seperti universitas utamanya kita apa. Jadi kayak kita tuh diajarin bahasa, diajarin materi awal seperti history, terus kayak culture, kayak ekonomi. Cuman itu bergantung sama jurusan yang saya pilih. Kalau saya milihnya social science ya saya belajarnya itu. Kalau saya ngambilnya teknik ya saya ngambilnya dapatnya matematika, fisika gitu. Itu untuk seorang asing. Jadi berlaku untuk orang-orang kayak dari negara lain seperti dari Vietnam, dari Cina, dari Afrika lah, Afrika itu berlaku juga. Terus untuk masuk kuliah, saya kuliah 4 tahun. Tiap semester pasti ada lah ya. Tiap semester itu dimulai dari musim semi. Musim semi itu sekitar tanggal 1 September, berakhir kira-kira musim dingin sometime di bulan Januari. Terus dilanjut lagi dari bulan Januari sampai sekitar awal musim panas, bulan Juni. Itu semester 2. Di setiap semester ada pelajaran, tapi bedanya sama Indonesia kita tidak bisa memilih. Jadi kayak udah dipaketin semester pertama ini, semester kedua ini, semester ketiga ini, semester keempat ini. Jadi kayak bisa memilih sama dosen siapa, pelajarannya apa. Terkadang cuma bisa milih cuma 1 atau 2 pelajaran, cuman kayak gimana ya? Itu bukan jadi suatu hal yang penting gitu. Disuruh belum milih cuma 2. Cuman kadang-kadang ya gini ya. Kadang-kadang disuruh kau pilih yang ini aja ya gitu kan. Karena ini kayak kemungkinan belum siap atau materi belum ada gitu kan. Jadi kayak kamu suruh pilih yang ini. Akhirnya kita milih gitu kan. Dapatnya itu. Terus kok sistem ujian di sini kita punya 2 tipe ujian. Yang pertama Zachot sama eksamen. Zachot itu kayak 1 tahap sebelum eksamen itu kan. Zachot itu nanti kayak ada biasanya gini, tergantung dosennya. Misalnya ada tes yang cuma kayak wawancara doang atau ada yang cuma kayak mengumpulkan nilai tugas sama kehadiran. Kalau itu biasanya nanti Zachotnya tuh nggak ada nilai, kayak cuma Zachotnya tuh approve kayak kamu udah selesai mengikuti pelajaran ini. Terus eksamen ya kayak biasa lah, tes. Tesnya mau ada tertulis atau wawancara gitu, tergantung dosennya yang memilih. Tapi terkadang beberapa dosen ada yang minta kayak tidak mengharuskan eksamen. Jadi kayak Zachot aja udah cukup, kayak kamu udah lulus dari mata kuliah saya udah cukup gitu kan. Kalau mau nilai berapa nanti dikasih dari akumulasi nilai tugas. Dan juga kalau ada beberapa kayak udah lulus tapi disarankan mengikuti eksamen supaya mengetahui nilai yang dia dapetin berapa gitu. Tapi eksamen bukan seperti penentu kelulusan mata kuliah tersebut. Oh, I see. Terus juga untuk masalah sistem skripsi, setiap berbedanya setiap tahun kita memiliki skripsi. Tapi skripsinya nggak gede-gede banget. Nggak kayak skripsi langsung tebel gitu, nggak. Skripsi yang tebel itu ada di akhir tahun, tetap ada kok. Di akhir pembelajaran. Nah, kalau yang kita adakan setiap tahun itu namanya Curso Rabota. Atau kayak pekerjaan tiap tahun gitu kan. Pakai itu pekerjaan tiap tahun. Itu ya kayak ini kayak apa yang kamu pelajarin di tahun ini gitu. Kayak kita merangkum semua materi banyak gitu kan. Nah, diharapkan dari Curso Rabotanya itu bisa dikumpulin untuk menjadi skripsi besok gitu loh. Jadi kayak penunjang materi besok buat skripsi. Buat ya bab 1 tuh. Bab 1 pendahuluan gitu. Istilahnya kayak nyicil-nyicil dulu gitu. Ya dan itu wajib buat kita. Semuanya wajib. Jadi kan Mas kan ini udah 1 tahun, ya kan? 1 tahun pendidikan. Saya 1,5 tahun di sini. Berarti udah 1 tahun di sini. Mas, kemarin? Berarti kemarin bikin juga ya yang kayak modular. Saya belum sempat sih. Kalau saya Patfak itu kemarin PTN fakultas nggak ada seperti itu. Cuman tahun ini saya mungkin bikin sih. Saya tahun ini mungkin bikin. Di semester 2 nanti kok.
Eh, terus pas lagi online kayak gini tuh sistem pembelajarannya tuh dari pihak kampusnya tuh seperti apa, Mas? Bisa dibilang kampus saya tuh agak-agak pelin-pelan ya. Awalnya Kenapa itu? online. Ah, Awalnya dari tanggal 1 September sempat diliburin sebentar, kayak harusnya kan masuk tanggal 1. Diliburin 10 hari, 10 September. Kita masuk online tuh awalnya. Online, terus kampus ngomongnya 2 minggu lagi kita adakan offline. Oke, saya masuk offline. Iya. Offline berjalan cuma sekitar 3 minggu kayaknya, 3 minggu terus balik lagi online. Karena ada anjuran dari rektor kan. Awalnya rektor bilang nggak apa-apa kalau misalnya mau offline, tapi lama-kelamaan masuk lagi online lagi. Itu juga mungkin karena gelombang kedua coronavirus kayaknya ya. Iya. Ya, Iya. terus apa? Di sini bakal dilanjut online sampai Februari 6 menurut anjuran menurut perintah dari Kementerian Pendidikan Rusia. Cuman menurut fakultas saya online bakal selesai bulan Desember. Jadi kemungkinan bulan Januari saya offline lagi. Kemungkinan. Berarti ada perbedaan perintah ya? Iya, karena ini belum tentu. Kadang ada yang bilang kayak kampus ini tuh harus mengikuti perintah dari gubernur, ada yang harus mengikuti perintah dari kementerian, ada yang mengikuti perintah dari rektor. Jadi kayak semaunya rektor sendiri itu ada. Ya Oh. itu sih. Ah. Sebenarnya kalau bisa dibilang Rusia itu untuk sistem-sistem birokrasinya masih lebih mending Indonesia daripada Rusia. Indonesia masih terstruktur mulai dari Kementerian Pendidikan terus turun ke rektor-rektor kan. Kalau sini nggak begitu, Iya masih sih. kurang. Nah, tapi di Indonesia juga kemungkinan sampai semester depan juga masih daring. Ya semester depan, tapi itu kan karena anjuran atau perintah dari perintah dari Kemendikbud kan, Iya. dari Pak Nadiem kan. Nah kalau di sini mungkin kementeriannya tanggal 6 Februari selesai online-nya, cuman belum rektor nanti yang ngomong. Kayak misalnya rektor pengennya tanggal bulan Januari, tanggal 10 Januari setelah libur winter kita adakan kelas offline gitu, atau tanggal berapa tapi sebelum 6 Februari kita adakan offline. Jadi kayak ada ketidaksinambungan antar kementerian sama rektor gitu loh. Meskipun ini juga bawahannya dari kementerian juga. Terus saya mau tanya lagi, kira-kira pendidikan di Rusia itu, kan Mas kan dapat beasiswa. Nah, itu Mas dapat beasiswanya secara penuh atau ada biaya yang Mas keluarin secara pribadi atau seperti gimana, Mas? Beasiswanya saya dapetinnya untuk pendidikan penuh 100%. Saya nggak harus bayar buat buku, terus nggak harus bayar buat kuliah, uang gedung nggak ada. Tapi untuk kayak masalah seperti tiket, masalah izin tinggal, visa, dokumen, seperti biaya tempat tinggal sama biaya hidup itu saya bayar sendiri. Tapi ya puji Tuhan sih sini murah sih. Oh, di situ Jadi termasuk. yang murah, bahkan mungkin sama masnya di Bandung kan, di Iya. Telkom kan di Bandung kan. Kayaknya lebih mahal Bandung deh. Kalau Serius, asli. kalau di Bandung, kalau rata-rata tuh pasti sebulannya tuh 2 sampai 3 lah, 3 juta tuh per bulan. Ya, saya 2,5 juta masih bisa nabung 1 juta, Mas. Wah, gitu. Wah, berarti emang murah berarti. Iya memang kan. Terus juga saya dapat uang beasiswa juga dari universitas sekitar 600.000 sebulan. Ya nggak begitu banyak banget ya. Yang penting bisa cukup buat Iya. ditabung atau nggak buat beli apalah gitu loh. Lumayan.
Terus juga apa ya yang saya harus bayar sendiri, kayak kalau misalnya nanti saya mau pulang kampung, itu bayar sendiri tiketnya. Cuman ada sih Mas di beberapa universitas yang bahkan dia bakal membayar ganti uang tiket ke Indonesia. Oh, Jadi ada. kayak misal ya saya misalnya habis 10 juta misal PP gitu kan, PP dari Moskow ke Indonesia 10 juta kan. Mungkin bakal diganti sekitarnya 8 juta atau 7 juta gitu. Ada kok. Tapi bukan di kampus saya, karena kampus saya artinya banyak anak asing sih, jadi nggak berani menetapkan kebijakan seperti itu. Aku tekor univnya. Tekor nanti. Nah, terus eh, kan tadi kan dari pihak apa Kementerian Pendidikan, terus dari gubernur segala macam kan kayak penetapan tanggal offline online-nya kan beda-beda ya kan Mas. Nah itu kan dari apa kementeriannya kan Desember, akhir Desember. Nah, Mas, kementeriannya dari tanggal 6 Februari. oh iya 6 Februari. Nah, berarti di sana tuh kasus COVID-nya tuh udah mulai membaik atau gimana Mas? Aduh, gimana ya? Membaik sih enggak. Tiap hari juga masih ada menambah 1.000 atau 500 atau berapa lah. Untuk skala kota Toms itu gede. Setiap hari nambah 1.000. Karena gini, untuk populasi sebanyak 500.000 orang, mungkin ditambah mahasiswa jadinya sekitar 700.000 orang. Kasus 1.000 per hari itu gede loh, Mas. Lumayan gede. Jadi kayak setiap hari ada 1.000 dan jumlah pasien yang ada di sini sekitarnya 50 ribuan, 50 ribu atau 80 ribuan lah gitu kan, sekitar segitu. Jadi kayak bisa dibilang seperti kayak 1 dari 50 orang itu pasti udah pernah kena corona. Anggapannya seperti itulah. Ya, Itu ya. untuk kota saya. Toms. Kalau di Moskow nggak usah ditanya lagi, di sana udah puluhan juta, itu udah 20 juta kayaknya udah ada orang yang kena 20 juta. Dan setiap hari juga nambahnya gede. Cuman untuk masalah kenapa bisa menetapkan tanggalnya seperti itu, karena lama-kelamaan jumlah pasien yang sembuh itu jauh lebih banyak daripada jumlah pasien yang baru masuk. Kayak misalnya gini, yang sakit misal setiap hari ini 5.000, tapi yang sembuh hari ini ada 7.000 atau Oh, sekitar gitu. Hari ini yang masuk 4.000, hari ini yang sembuh 8.000, dan itu perkembangan yang sembuh itu eksponensial. Dan yang perkembangan yang sakit lama-kelamaan menurun. oh. Jadi bisa dikatakan tuh Lumayan kan? kayak apa ya? Ya udah ada jaminannya lah. Nah, meskipun Rusia itu salah satu top 3 ya, kayaknya top 3 coronavirus ya. Nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 1 apa ya? Amerika, kalau nomor 1 Amerika, nomor 2 India, nomor 3 Rusia. Top 3 loh kita. Tapi di Rusia ini eh, vaksin udah diketemukan Oh, udah ditemukan. Nah, oleh Rusia sendiri. Dan saya baca berita, vaksin itu ditemukan, kayak bukan ditemukan ya, bekerja sama dengan 11 universitas national research yang ada di Rusia. Salah satunya universitas saya itu bekerja sama untuk mengerjakan vaksin Sputnik 5 itu Mas, yang sempat kontroversial di Indonesia tuh. iya ya. Di Indonesia kan sempat kontroversial tuh. Itu untuk mengerjakan vaksin itu. Terus juga mental orang sini kalau sakit itu bukan berarti berakhir. Sakit tetap kayak ya udah sakit terus kenapa gitu kan. Oh, Sakit ya harus sembuh gitu. Kan kalau di Indonesia kan ya kayak saya kan juga kadang bicara sama mama saya kan. Mama saya cerita kayak tangga sebelah itu kena COVID loh. Itu paling juga umurnya nggak lama gitu. Kayak saya bilang, oh nggak bisa seperti itu. Dengan begitu gitu kan. Kan namanya orang sakit ya sakit, udah harus cari kesembuhan gitu.
Kan mungkin kalau mentalitas di Indonesia kan kalau kena corona kayak udah selesai gitu. Iya. Mungkin kalau di sini enggak, kayak kena corona ya sudahlah, namanya juga sakit gitu. Terus di sini, tapi di sini kelemahannya orang-orangnya tetap bodo amat. Mau kemana-mana tetap nggak pakai masker. Kemana-mana tetap tidak jaga jarak. Terus kayak misalnya gini nih, kalau di Semarang, saya di gereja saya, itu bahkan sampai sekarang untuk mengadakan ibadah itu jarang banget. Dan tetap ada social distancing, bahkan social distancingnya tiap 3 meter harus ada gitu kan. Kalau Ya. di sini enggak, di sini enggak. Kemarin saya tanya teman kan, saya kan juga mau ke gereja kan. Terus saya tanya teman, gerejanya gimana gitu kan. Gerejanya rame, nggak ada social distancing sama sekali kayak. Oh, ya sudahlah. Itu kelemahannya sih. Terus apa? Kelemahannya juga adalah gini, bisa dibilang Rusia itu agak bodoh ya. Karena misal gini, ada orang yang sakit kan, kalau misalnya winter itu kan pasti banyak yang sakit tuh. Ya. Entah itu demam, entah itu basah, hipotermia, apalah itu. Dibawa ke rumah sakit. Tapi ketika di rumah sakit, dia ditaruh di bangsal yang ada orang suspek corona. Oh. Jadi tidak dipisah. Kebanyakan orang yang kena corona itu berasal dari rumah sakit. Jadi dia ketularannya di rumah sakit. Ketika itu ya kayak akhirnya semua orang kena corona. Tapi kebanyakan sembuh. Nggak ada yang mati juga. Berarti pelayanan rumah sakitnya tuh masih dikatakan manajemennya tuh masih kurang ya. Ya menurut saya juga rumah sakit di sini juga masih jauh lebih kurang daripada Indonesia. Jauh banget. Saya pernah ke rumah sakit ke daerah emergensi juga, saya juga pernah, jauh lebih parah daripada Indonesia. Saya yakin. Contohnya, Masnya asli mana nih? Asli Bandung. Kebumen. Kebumen ya. Susah ya. Masnya tahu Boromeus nggak? Boromeus Bandung. Boromeus tahu. Itu bagus banget. Untuk standar sini bagus banget. Asli. Standar sini itu udah paling bagus. Bahkan nggak di tempat saya nggak ada. Berarti pelayanan yang kayak setara Boromeus di situ tuh kayak jarang gitu ya. Jarang banget. Terus kayak untuk pelayanan IGD-nya ya kurang cepat gitu kan. Memang saya pernah nganterin teman saya itu ke IGD gitu, kayak tidak cepat gitu loh penanganannya. Terus kayak untuk gimana ya, pemeriksaannya sih cepat, tapi di sini kayak pelayanan seperti ramah tamah senyum tuh nggak ada. Kayak ada apa ya, SOP-nya tuh kurang gitu kan. Mereka pikir ya udah dia sakit masuk rumah sakit, gue periksa sembuh selesai gitu kan. Iya. Itu yang mereka pikirin, nggak pikirin after effect-nya setelah itu. Terus juga untuk ruangannya juga, bangunannya pun juga dari zaman Soviet, Mas. Kalau misalnya bangunannya ini, kalau menurut saya punya standar sendiri masing-masing ya. Bangunannya yang paling bagus tuh bangunan modern Rusia. Terus yang kedua bangunan imperatorski. Ya kayak gini, bangunannya kayak gini, kayak ini. Itu kayak infrastrukturnya masih bagus. Paling jelek itu bangunan Soviet. Udah, bangunan Soviet itu paling jelek menurut saya. Karena udah dibentuknya kayak yang penting jadi gitu loh. Kan yang penting jadi, yang penting berfungsi. Masih kuat sampai sekarang, masih kuat, masih bertahan. Dan itu digunakan untuk rumah sakit. Rumah sakit kita ada 3, yang pernah saya datengin rumah sakit nomor 3. Dan juga pas pada saat itu kan bulan Januari atau Februari kan, ketika masih kasus corona di Rusia ada 3. Nah, terus juga karena muka saya Asia, muka teman saya juga Asia, saya sampai sana diliatin kayak suspicious gitu kan. Ditanyain, kamu dari mana? Saya dari Indonesia.
dan mereka kayak oh biasa aja gitu loh. Kalau saya dari Cina dipermasalahkan. Nah, berarti kayak itu ya, kayak langsung kayak dirasisin nggak sih? Awalnya dirasisi, cuman mereka cuma rasis sama satu orang sih, sama satu ras doang, Cina. Ras dari asli Cina loh ya, bukan Ya. Cina yang dari Vietnam atau dari Indonesia, bukan. Karena Cinanya itu udah bisa dibilang di sini orang-orang bilang Cina kayak kecoa, cuman banyak-banyakin doang, belajar kagak, main-main iya gitu loh. Nambah-nambahin penyakit itu. Itu saya tahu itu dari teman saya orang Rusia sih. Oh, Bilang ya, orang Cina di sini juga itu kecoa. Karena kebanyakan orang-orang Cina yang ada di sini itu mereka nggak bisa bahasa Rusia. oh, Saking parahnya, universitas saya buka buka jurusan ekonomi tapi menggunakan bahasa Cina. Saking parahnya itu. nah, Kan kalau misalnya menggunakan program bahasa Inggris sih fine lah ya. ya. It's fine gitu kan. Program ekonomi bahasa Inggris, program sosial bahasa Inggris. Universitas saya tuh sampai buka program jurusan bahasa Cina. Berarti emang orang Cinanya itu nggak mau apa menyesuaikan dengan budaya yang ada di situ. Kemungkinan sih iya. Tapi kebetulan sih teman-teman saya yang ada di kuliah, orang-orang Cinanya, mereka antusias sih. Mereka juga mau belajar. Jadi kayak tidak seperti yang orang-orang pikirin gitu. Tapi aku juga pernah ketemu sama orang Cina yang kerjaannya cuman yang penting datang kuliah aja gitu. Mau perkara tahu bahasa Rusia juga nggak peduli gitu. Ya, berarti apa ya? Ya tidak mau menganggap mereka seperti yang dikatakan orang Rusia. Cuma Iya. ternyata sifat mereka seperti itu. Tidak Iya. mengeneralisasi semuanya seperti itu. Cuma ya menurut Hmm. pandangan saya aja gitu. Hmm. Tapi beda sama Cina di Indonesia atau Cina di negara lain loh Mas. Itu Beda apa? kalau Cina di Indonesia ya mereka udah memiliki sifat-sifat Indonesia. Misal dia dari mana? Dari Jawa, misal dari Jogja. Pasti dia sopan santunnya ada. Terus kayak dia pasti eh, sudah mengikuti budayanya lah. Terus karena saya dulu sekolah juga banyak teman saya yang Chinese juga keturunan Tionghoa. Mereka tuh niat belajar gitu, bener-bener niat. Kayak ya beda lah sama Cina asli yang saya ketemu di sini sih. Sangat berbanding terbalik. Sih. Nah, dan terus apa ya? Kan masnya di Rusia dan lagi masa pandemi kayak gini, kira-kira apa namanya biaya pengeluaran tuh gimana mas? Untuk Kayak maksudnya berapa atau lebih berkurang atau gimana gitu? ya berapa dan sekarang efeknya apa? Efeknya pengeluaran saya jauh lebih berkurang karena saya cuma di kamar doang. Paling pengeluaran dari internet, biaya internet ya sekitar untuk paketan unlimited tuh 50.000 per bulan lah, itu nggak gitu banyak lah ya. Ya itu Itu udah udah cukup. murah itu bagi Indonesia. Ya unlimited, terus kecepatannya seperti anggap aja IndiHome paling mahal udah deh gitu. Eh, ya itu udah sangat-sangat murah bagi Indonesia. Ya gitu. Eh, terus pengeluarannya itu terus kayak buat ya beli makan yang dekat-dekat aja yang di depan asrama. Paling juga beli grocery ya, kayak grocery itu apa sih? Ya itulah grocery lah mas. Ya. Beli itu terus eh sama dia paling buat beli rokok udah gitu doang. Nah, ini Kok mas, tadi kan mas bilang asrama kan, mas kan tinggalnya di ah, asrama. mm-mm. Nah, kehidupan di asrama itu seperti apa di Rusia? Ya kehidupannya ya bedanya sama di Indonesia kan, kalau asrama di Indonesia dibedain kan, ada cowok sama cewek. Kalau Ya, di sini nggak dibedain sama sekali.
Jadi sebelah itu cewek, depan itu cewek, sebelah lagi cowok. Nah, Terus juga di sini kan masalah pergaulannya kan pergaulan bebas. iya. Kadang-kadang juga bawa pacarnya lah ke dalam sana ya tahu lah ngapain gitu kan. Nah, Terus kehidupannya di sini asrama, saya untungnya tinggal campur sama orang-orang Rusia. Jadi kayak tidak merasakan ributnya anak-anak Asia sih. Anak Asia tuh tergolong ribut, jorok, apalagi yang orang-orang Cina itu jorok. Orang sini juga tahu kok kalau sini orang Chinese asli itu jorok. Terus ya kayak mereka kan nggak mau ngomong pakai bahasa Rusia atau pakai bahasa Inggris, jadinya kan susah untuk berkomunikasi. Kalau saya di sini, saya juga punya teman orang Uzbekistan. Dia juga, aku juga kadang-kadang ngomong sama dia pakai bahasa Rusia pastinya lah. Jadi bahasa Rusia saya latih juga sama dia. iya. Terus juga di sini tuh orangnya kalau di lantai di lantai 11 ini tidak begitu rasis. Jadi kayak orang Rusia lihat kita ya, oh ya udah, lu juga pelajar gitu kan. Yang penting kamu bisa bahasa Rusia selesai. Tapi kalau di beberapa lantai, menurut teman saya, ada yang sempat dirasisin juga. Bahkan di asrama lain, di tempat teman saya tuh ada yang bahkan sampai nggak boleh menggunakan dapur tersebut gitu. Waduh. Karena orang asing gitu. Depannya sih segitu. Terus juga paling kegiatannya kita di sini paling bangun tidur, kuliah, mandi cuman kalau nggak 2 hari sekali ya sekali sehari gitu kan, karena di luar juga dingin, kita nggak perlu mandi. Terus kadang untuk refreshing ya keluar cari angin, rokok, udah nggak tahu mau kemana lagi gitu. Nah, itu Karena kota dalam saya satu ruangan tuh seperti apa, Mas? Penggambarannya tuh dalam satu ruangan tuh ada berapa kamar atau ada berapa? satu ruangan itu ada 3 kamar tidur, 3 bed gitu kan, satu di bawah 2 tingkat, satu lemari gede itu benar-benar ya. Terus ada toilet sama kamar mandi masuk gabung di itu satu ruangan. Jadi setiap kamar punya satu toilet, satu kamar mandi, 3 tempat tidur, satu lemari besar, sama 3 meja. Cukup sih. Sama ada Berarti, jendela pemandangannya. Nggak berarti usah buka nih. nggak kayak sistem di apartemen Indonesia mungkin ya? Atau mirip? Beda. Nah kayak gini loh mas. Oh, pakai bunk bed Ini gitu ya? tempat tidur saya di atas itu ada peta lah. Terus tempat tidur teman saya terus ada meja belakang. Terus ini itu apa? Ini bisa difokusin nggak ya? Ini jendela sih. Kak di luar ya kelihatan lah di luar. Ini nggak bisa fokus ya. Bisa, Nah bisa. itu jendela kan. Nah Ya. oke, jendelanya. Itu Karena saya langsung hadapnya kemana? Apakah apanya? Langsung menghadap keluar tuh sana, ke pemandangan? sana ke arah mana ya ini ya? Ke arah selatan. Ke arah selatan itu menghadap ke Sungai Tom. Namanya Sungai Tom. Terus ke arah barat menghadap kok barat sih? Timur, sini timur menghadap ke arah kampus gedung 4 yaitu buat anak-anak psikologi. Tapi jarak asrama ke kampusnya dekat ya? Dekat kok, kira-kira sekitar 800 meter. Jadi meminimalisir. Kenapa mas? Jadi meminimalisir kendaraan. Iya, cuma jalan kaki doang sih. Cuma jalan kaki sekitar 10 menitan lah ya. Cuman yang enaknya kalau pas winter sih. Itu gimana? Apa yang bikin enak tuh apa ya, Mas? Satu, kita harus pakai bajunya tebal banget. Bahkan celana rangkap 2. Terus apa ya? Kita pakai sepatunya harus tebal. Terus jalanan di luar ya pasti dingin lah ya. Dinginnya tuh nggak bisa
deskripsikan, benar-benar dingin, terus anginnya juga kencang, saljunya tebal, jadi kalau kita jalan tuh agak kayak berat-berat gitu, kayak kita harus jalan seperti kayak di pasir gitu, saljunya berat, terus oksigennya tipis, jadi kita nggak bisa, ya kalau misalnya capek-capek ya udahlah ya. Ibaratnya gini, ibaratnya suhunya kayak gini masnya coba ambil es, genggam aja terus, esnya sampai digenggam, tapi bayangin itu tuh kering, pokoknya genggam sampai mati rasa, itu prosesnya kayak gitu di seluruh tubuh. Tapi es masih belum ada apa-apanya. Lebih dari Es paling itu. suhunya minus 4 ya palingan ya. Saya pernah berangkat kuliah minus 30. Wah, itu dingin kayak apa, langsung pasti kalau awal-awal kalau kayak gitu langsung hipotermia itu. Iya, makanya jaketnya harus tebal sih. Tapi jaketnya di sini ya puji Tuhan saya biasa-biasa aja tuh. Jaketnya tidak membuat saya sakit. Sebelum ini deh Mas, sebelum mengakhiri wawancara ya, bisa nggak Mas kasih pesan tuh buat pelajar-pelajar Indonesia yang mungkin bercita-cita juga mau sekolah di luar negeri, karena kan kalau di Indonesia kan sekarang informasi beasiswa itu kan jarang, sedikit. Ya banyak tapi tidak tahu itu valid atau benar, valid atau salah gitu kan. Valid atau enggak. Nah, terus juga mereka tuh pengen masuk tapi kayak pasti ada keraguan di diri mereka tuh, kayak bisa nggak ya. Bisa nggak ya. Nah, kan buat Mas nih yang tadi udah ditolak 3 univ, ya kan, terus bisa bangkit dan malah diterima di luar negeri, itu udah pasti sangat-sangat bisa menjadi inspirasi lah buat pelajar-pelajar Indonesia gitu. Ya. Saran saya sih banyak sih Mas. Salah satunya tuh gini, orang Indonesia tuh kan, apalagi Masnya orang Jawa kan. Iya. Nah, ada istilah alon-alon asal kelakon. Iya. Terus ada ngomong ora asal neko-neko. Ya kan? Itu hilangin masalah alon-alon asal kelakon. Jadi kayak kalau bisa cepat ya kenapa enggak gitu kan. Meskipun cepet-cepet tapi terjadi ya kenapa tidak gitu loh. Iya. Terus juga kan orang Jawa bilang nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh, nggak usah, itu yang penting sama seperti yang lain gitu kan. Ya dalam hidup ini kita nggak bisa sama seperti yang lain kok. Ya sudah, kita harus cari keunikan dalam masing-masing diri sendiri. Bukan harus berarti kita harus keluar negeri ya. Bisa kalau mau ke ITB UGM ya silahkan gitu kan. Cuman kan kalau misalnya mau keluar negeri ya, kalau bisa cari keunikan dalam diri masing-masing. Jadi kayak sebelum mendaftar tuh tahu aku mau jurusannya apa, terus kayak aku mau ke universitas mana, negara mana, terus juga gimana ya, terus menjadi gila aja sih Mas, gila nekat gitu kan. Masa anak muda gitu nggak ada yang berani, nggak ada yang nekat gitu kan. Orang toh dulu aku kerjaannya nongkrong, main-main sama teman aja nekat-nekatan gitu kok. Masa untuk masalah yang beginian aja nggak mau nekat gitu loh. Terus juga apa ya, pokoknya tuh kalau untuk ke luar negeri tahu lah ya mana yang mau didaftarin, terus juga tahu diri. Banyak yang tanya ke saya itu kayak, Mas saya mau ngambil beasiswa, oke, saya langsung tanya to the point, mau ke universitas mana, mau ke negara mana. Ngomongnya pada banyak yang bilang USA, UK, New Zealand, Aussie gitu kan. Ya saya langsung to the point ngomong, bahasa Inggrismu nilainya berapa, kamu udah punya uang berapa, kamu udah siap apa belum mengeluarkan duit sebanyak itu gitu kan. Ada yang bilang loh aku nggak tahu harus keluar duit segitu gitu kan, kayak ya gitu kan, gitu aja masih belum tahu gitu. At least harus tahu gitu loh, harus benar-benar cari sampai detail sampai tahu negaranya mana. Terus juga apa ya, ya pokoknya itu harus tahu diri sih. Dan juga
cari seseorang yang bisa menjadi motivational support. Itu. Baik itu mau orang tua, teman, pacar, siapapun. Karena meskipun kita berjalan sendiri, kita juga butuh dukungan dari orang. Dan motivational support-nya itu juga benar-benar membantu saya bisa sampai sini sih. Iya, bersyukur banget Mas tuh bisa menjadi orang yang terpilih bisa kuliah di luar negeri. Terus tahap-tahapan yang harus dipersiapkan gitu Mas. Ya, Yang pasti apa yang harus dipersiapin dulu, terus kalau misal udah ini step by step-nya gitu. Step by step-nya. Secara formal sih ya, tahu ada beasiswa ini, siapin dokumen, daftar, ikuti tes, dapat atau enggaknya kan. Secara formal seperti itu. Secara formal menurut saya adalah ini berlaku untuk semua anak Indonesia ya, karena banyak anak Indonesia nggak tahu. Yang pertama ya itu tahu kemampuan. Jadi harus tahu dulu misalnya beasiswa apa nih yang dibuka. Misal Jepang butuh nilai berapa? Minimal 90. Atau enggak misal tesnya tuh susah. Ya kalau misalnya Anda nekat ya silahkan aja daftar gitu kan. Tapi harus tahu bisa terima apa enggak. Ya yang penting tahu diri dulu, siapkan dokumen bahkan sebelum mendaftar. Apapun itu. Kayak nilai ijazah, tes TOEFL, TOEIC, IELTS gitu kan disiapin dulu. Siapin dana karena belum tentu semua itu gratis. Siapin dana. Dananya ya tidak sedikit pastinya. Tapi kalau bisa dibilang sebanding sama kayak masuk ke swasta gitu. Siapin dana, siapin restu orang tua. Habis itu baru daftar. Dan juga ketika di sela-sela mendaftar itu jangan lupa untuk ya berdoa untuk apa ya tetap jalin relasi sama orang tua, sama orang-orang yang spesial. Tetap supaya kesehatan mental tuh sehat gitu loh. Karena saya nggak mau kejadian saya terulang kembali. Jangan sampai. Jangan sampai orang-orang itu juga merasakan itu. Iya, saya juga nggak tahu ya. Mungkin kalau saya dulu kena diagnosis depresi, kan saya sembuhnya terbilang golongannya cepat sih, Mas. Itu kan saya. Kalau orang lain gimana? Iya. Nggak tahu. Kan ada yang tidak sanggup secara mental, takutnya kasihan itu malah jadi lebih parah. Takutnya sih seperti itu. Saya nggak mau aja. Itu sih cukup itu aja. Ya udah Mas, terima kasih banget. Ini udah bersedia untuk saya wawancarai dan membantu tugas saya. Sebelumnya boleh minta foto nggak Mas? Oh boleh. Bentar. Tapi kok baju saya begini ya? Nggak sopan ya ini. Ya.